Oke, sobat mancing, hari ini kita akan mengecek Daido Caribbean. Ini reel yang cukup laris, yang saya akan mengecek setelah beberapa kali pemakaian ya. Mungkin sobat mancing bisa melihat pemakaiannya di sini ya. Di sini ada video-videonya. Dan kalau kita lihat di sini langsung saja dari segi dan ini saya lap-lap saja ya, artinya tidak saya bersihkan secara menyeluruh. Ini baru pertama kali. Kita lihat di sini, ini sudah ada ya, ini sudah biasa ya. Ini udah pada bagian yang paling selalu cepat terlihat ada korosinya, karena ini terbuat dari bahan ya kuningan atau apa ini. Semua seperti ini. Kemudian yang pasti di bagian evanya juga ya, ini pemakaian wajar. Artinya pasti ada bekas-bekas seperti ini, sedikit sobek dan lain sebagainya. Dan yang paling terlihat di sini adalah yang bagus, itu bagian baut-baut ini ternyata tidak berkarat, seperti halnya yang sudah saya review kemarin, bahwa ini bahan besinya tidak terlalu banyak sehingga karatnya juga tidak terlalu ada ya. Bahkan ini kemarin sempat kena air laut juga, tapi ya memang tahan karat nih sahabat mancing, cukup bagus lah ya, juga di bagian-bagian yang lain ini. Oke, sementara di ini kita bakal cek satu persatu ya. Ini adalah Daido Caribbean yang seri 1000 yang saya pegang kemarin. Saya sudah gunakan di ultralight mancing jigging dan juga dasaran. Baik, untuk bagian yang ini ya, bagian spool ini terbukti bahwa dia sudah cukup melindungi bagian drag washernya. Baik, di sini kita lihat tidak ada air yang masuk ya, seperti ini. Oke, tidak ada air yang masuk sampai di sini. Oke, masih cenderung aman. Cuman ini ada gesekan yang saya rasa ini memang pelumas dari bawaannya ya. Ini memang ada gesekannya seperti ini. Oke, tapi tidak menjadi masalah. Kemudian yang berikutnya untuk bagian dalamnya masih oke, aman. Lalu bagian berikutnya saya akan coba cek ini bagian-bagian nah ini bagian sealnya. Jadi ini tidak ada terlihat hitam, masih bagus sih menurut saya. Kemudian kita bakal coba buka seperti ini. Oke, di sini kita lihat untuk ball bearingnya. Oke ya, di sini kita lihat setelah kita buka kancingannya, ini masih terlihat oke dan bagus dan tidak ada masalah sih menurut saya. Oke, dan ya seperti ini, masih aman dan oke, baik-baik saja sobat mancing sebatas ini. Oke, lalu kemudian untuk bagian line ruler. Untuk bagian line ruler kita bakal cek apakah di sini ada karat. Ini yang paling sering bersentuhan dengan air karena senar PE-nya itu biasanya basah. Dan ini kita lihat masih baik-baik saja. Artinya tidak ada karat di bagian-bagian ini. Oke, sepertinya sobat mancing juga sudah bisa melihat sendiri ya. Jadi masih aman pada ball bearingnya, juga pada line rulernya. Oke. Lalu kita bakal cek bagian yang lain ya. Ini bagian seal. Oke, seperti ini. Ini sealnya masih aman dan tidak sobek. Kemudian bagian yang lain kita bakal cek. Kita bakal cek ya, bagian ini biasanya ada hitam. Kalau memang sampai ke sini nanti bagian yang tergerus, bagian di dalam, ternyata masih aman saat mancing ya. Kita bakal coba cek dalamannya. Ini adalah kali pertama saya servis untuk reel ini secara bongkar ya. Daido Caribbean setelah saya gunakan hampir 5-6 kali trip saya gunakan di laut semua. Oke, seperti ini. Jadi masih aman. Untung saja bagian ini tidak terkena air. Biasanya bagian ini kalau terkena air korosi ya, tapi ini saya rasa masih oke dan
tidak ada korosi di sini. Kita lihat bagian dalamnya apakah ada. Jadi ini penting ya, bukan hanya saat mancing kita hanya mereview bagian ataupun reel yang baru saja. Yang pasti kita bisa melihat kelemahan yang sebenarnya setelah kita gunakan di beberapa kali trip ya. Oke, seperti ini. Oke, masih aman bagian-bagian ini. Lalu yang berikutnya kita bakal cek. Oke, hati-hati. Nah, ini kita cek di bagian ini ya. Ini sih masih dalam batasan normal ya, seperti ini. Kecuali kalau dia mungkin biasanya ya, yang saya tahu reel murah itu biasanya di sini sudah hitam sekali ketika kita gunakan beberapa kali. Nah, ini kita lihat bagian anti reverse juga ini tidak ada luka. Jadi masih dalam batasan wajar. Saya sapu seperti ini masih hilang. Ini bekas anti reverse yang harus menahan di sini. Dan kalau kita bisa lihat lebih detail lagi ya seperti ini. Nah, ini tidak ada goresan ya saat mancing ya. Aman. Menurut saya aman. Ya, masih dalam batas aman nih saat mancing. Nah, baru kita lihat bagian dalamnya sekarang. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Seperti biasa saya selalu lupa untuk membuka bagian handle-nya. Tidak apa-apa lah. Oke, seperti ini kita bakal coba cek. Ya, yang terpenting menurut saya ya untuk reel-reel yang kelas ekonomis itu, karena tampilan awal tuh biasanya kalau udah karat di bagian ini sudah akan membuat hopeless kita yang make. Tapi ini kemarin saya gunakan di laut ya, beginilah keadaannya dan tidak ada karat di bagian bautnya, jadi oke lah. Kita lihat bagian yang lain. Oke, masih oke. Kita bakal lihat bagian dalamannya seperti ini ya. Ini sebenarnya harus dibuka nih saat mancing ya, tapi ini saya lupa membuka. Sudah, nanti kita buka setelah ini. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau kita cek ya, dan ini grease aslinya ya saat mancing ya. Jadi saya memang belum pernah buka. Ini grease aslinya putih seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ya dari setelah penggunaan, ini juga masih oke. Artinya dengan situasi yang kondisi seperti ini, tidak ada baret dan lain sebagainya, reel ini saya rasa bisa dikatakan reel yang cukup bagus ya di kelasnya. Artinya setelah saya gunakan masih belum ada bagian-bagian karat yang saya temukan ya di sini setelah saya gunakan beberapa kali. Dan walaupun itu mungkin hanya setelah saya gunakan itu hanya sekedar melap seperti biasa saja. Dan bagian drive gearnya, kalau kita lihat di sini bagian drive gearnya saat mancing, ya akan saya coba zoom sedikit. Kita lihat secara detail. Jadi ini adalah biasanya kalau dia berbahan zinc biasanya memang lama kelamaan dalam jangka waktu yang lama pasti akan tergerus ya. Oke, seperti ini. Cuman ini masih dalam batasan yang wajar ya, kehitaman seperti ini. Sudah ada grease. Nah, ini pentingnya untuk kita melakukan pelumasan pada bagian-bagian ini. Oke, sahabat mancing, ini adalah reel Daido Caribbean yang saya sudah gunakan beberapa kali. Ini dia kondisinya, dan menurut saya ini adalah reel yang ya lumayan worth it. Dan worth it menurut saya artinya bagus. Ini masih dalam batasan yang wajar. Jadi reel ini menurut saya recommended lah untuk kita gunakan di harga 200 sampai 300 ribuan. Silakan saja untuk cek link deskripsinya untuk melihat spesifikasi harga dan juga spesifikasi reel ini. Baik, reel Daido Caribbean setelah digunakan beberapa kali trip di laut untuk mancing jigging dan juga mancing dasaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.